Untuk membahas terkait dengan hasil rilis survei Poltreking Pilkada Jawa Tengah, kita sudah bergabung dengan 3 narasumber secara virtual. Yang pertama, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda, kemudian Jubir PDI Perjuangan Aryo Seno, dan Taj Yassin, calon Wakil Gubernur Jawa Tengah. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Zoya, selamat sore Gus Taj Yassin, Mas Aryo Seno. Selamat sore. Baik, terima kasih, salam sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktu bergabung sama kami di Berita Satu Sore. Saya mau ke Mas Hanta dulu deh, secara singkat mungkin Mas Hanta bisa digambarkan terkait dengan hasil survei yang sudah dirilis kemarin ini. Apa saja faktor yang paling signifikan membuat pasangan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin unggul dibandingkan pasangan yang lain? Ya, ada beberapa faktor ya kalau kita dalami Zoya. Pertama, kita tahu Pak Ahmad Lutfi dan Taj Yassin, Gus Yassin itu sosialisasinya lebih awal, relatif bahkan lebih masif. Karena itu faktor popularitas lah yang menjadi jawaban. Biasanya kan sebelum dipilih atau harus disukai, sebelum disukai harus dikenal. Jadi popularitasnya lebih tinggi karena lebih awal sosialisasi. Sementara kita tahu Pak Andika itu relatif agak terlambat karena proses dukungan kandidasi di partai politik. Meskipun itu bisa ditopang, ada waktu sosialisasi, dan Mas Hendi itu juga cukup populer karena mantan wali kota Semarang. Yang kedua, kita tahu juga itu diperkuat oleh di mana Gus Taj Yassin adalah wakil gubernur incumbent. Tentu punya modal selain popularitas, tingkat kedengaran, punya basis sosial dan sebagainya. Ini juga saya kira menjadi salah satu faktor yang juga menopang. Dan lagi-lagi saya katakan bahwa lawannya juga, wakilnya juga relatif dikenal sebenarnya, punya potensi yang relatif bisa kompetitif. Yang kedua, kita tahu pasangan ini juga kalau dilihat kombinasi religius, nasionalis religius itu saling melengkapi. Karena kalau kita cross tabulasi misalnya ada 75% pemilih di Jawa Tengah yang merasa terasosiasi dengan NU itu cenderung memilih pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin. Ya, karena itu banyak faktor seperti saya katakan tadi, karena Gus Yassin juga putra ulama berpengaruh di Jawa Tengah, almarhum Kiai Maimun Zubair. Kemudian kita tahu juga bahwa kalau dilihat dari partainya juga sama, lebih banyak dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu roster partainya kita tidak mengalami split ticket voting, di mana PD Perjuangan cenderung solid mendukung Andika, sementara partai lainnya itu relatif solid juga sementara mendukung ke Ahmad Lutfi. Dan keempat terakhir, kesan persepsi publik bahwa ada Jokowi dan Prabowo di belakangnya. Tapi jangan lupa saya ingin mengimbangi satu, peluang Andika dan Hendi juga tidak bisa dilihat rendah ya, karena modal awalnya juga sudah cukup tinggi, bahkan menurut saya sangat tinggi karena di atas 30%. Itu satu. Yang kedua, waktu masih 2 bulan gitu ya, karena itu ada waktu yang cukup untuk bersosialisasi. Kunci bagi Andika sebagai penantang ada popularitas. Saya melihat kalau popularitasnya naik, elektabilitasnya bisa melejit juga. Itu juga bisa menjadi antisipasi bagi Pak Ahmad Lutfi dan Pak Taj Yassin terkait dengan kemungkinan ada pergerakan sosialisasi dan sebagainya. Dan yang ketiga, kekuatan personalitasnya juga potensial ya, selain Pak Ahmad Lutfi dan Taj Yassin yang tadi saya bilang kuat, figur penantangnya Andika dan Endra Prihadi juga kuat, kita lihat kompetensi secara figuritas dan sebagainya. Dan terakhir yang keempat, faktor potensi PD Perjuangan saya kira kita tidak bisa membantah, mesin politiknya yang paling bisa bekerja di Jawa Tengah itu paling bisa diandalkan PD Perjuangan. Karena itu kandang banteng kerap disebut, dan semua 3 kali pilkada sebelumnya Pak Bibit Waluyo, Mas Ganjar 2 periode itu dimenangkan oleh PD Perjuangan. Hanya di Pilpres 2004 saja yang kalah. Saya kira itu menjadi catatan peluang untuk membuat pilkada di Jawa Tengah akan kompetitif. Ditambah satu lagi saya tambahkan, swing votersnya, orang yang belum menentukan, yang masih mungkin berubah pilihannya. Kami survei di Jawa Timur itu tidak setinggi ini. Ada 48% masih mungkin berubah. Itu saya kira petanya, kompetitif, potensi. Per hari ini Ahmad Lutfi dan Taj Yassin yang terkuat. Baik, sangat banyak juga ya ternyata faktornya yang mendukung hasil tersebut ya. Nah, Gus Yassin, tanggapan mungkin terkait dengan perolehan dari survei Poltreking ini, di mana pasangan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin ini mencapai angka 52,2%. Seperti apa nih Gus Yassin melihat perolehan angka yang sangat cantik ini, bisa kita katakan? Terima kasih Mbak. Tentu kami melihat dari Poltreking ya, itu sebagai
landasan kita untuk bergerak. Kami juga punya kawan-kawan yang menjadi simpul untuk memberikan masukan kepada kami, dan kami juga memiliki tim yang insya Allah mereka solid di setiap 35 kabupaten. Pengalaman ini yang akan kami lakukan untuk meraih simpati masyarakat Jawa Tengah. Dan tentu dari 52% ini tadi disampaikan ada 48 yang masih bisa berubah, ada 16 sekian yang masih belum menentukan. Ini yang akan kita cari di mana keberadaan 16,4% dan 48% ini. Nah, ini yang akan menjadi landasan kami untuk berjalan kemana arahnya. Kita menentukan kampanye di setiap daerah-daerah di 35 kabupaten ini. Tentu kami tidak merasa jumawa saat ini, bahkan ini menjadi lecutan bagi kami. Kami nggak mau, masih waktu 2 bulan, kami terlena dengan adanya survei ini. Maka kami selalu upayakan kepada tim kami untuk selalu tetap bergerak kepada masyarakat, memberikan kebaikan kepada masyarakat. Itu yang kami lakukan, Mbak. Baik, kemudian Mas Seno sebagai jubir PDIP, Anda melihat seperti apa survei dari Poltreking di mana pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi ini angkanya 31,4%. Meskipun begitu, tadi Mas Hanta mengatakan bahwa ini adalah modal awal yang cukup kuat. Tanggapannya seperti apa, Mas Seno? Ya, kami masih merasa sangat optimis bahwa pertarungan di pilkada ini kan masih ada 2 bulan. Kami sangat bahagia bahwa sejauh ini semuanya berjalan dengan baik. Kita berharap ke depan nanti kita akan terus berjalan dengan kampanye gagasan yang positif tentang Jawa Tengah yang lebih baik dengan mengedepankan isu-isu strategis tentang Jawa Tengah. Angka 31% sekian itu buat kami angka modal awal yang sangat luar biasa. Kalau mengingat bahwa starting Pak Andika dan Mas Hendi kan memang tidak terlalu berbeda jauh ya waktunya antara pendaftaran KPU dengan pengumuman calon. Jadi buat kami untuk starting awal angka ini sangat tinggi dibandingkan katakan Mas Ganjar Pranowo dulu pada saat melawan Pak Bibit Waluyo di pertempuran terakhir, itu angkanya jauh lebih rendah daripada angka Pak Andika dan Mas Hendi saat ini. Jadi buat kami ini modal awal yang sangat positif. Selama kami berkeliling di Jawa Tengah di berbagai kabupaten kota bersama dengan calon bupati, calon wakil bupati maupun calon wali kota dari PDI Perjuangan, antusiasmenya juga sangat luar biasa di mana-mana. Menerima Pak Andika, menerima Pak Hendi dengan baik, apalagi karena publik Jawa Tengah melihat rekam jejak dua tokoh ini dengan sangat mumpuni dalam bidang pemerintahannya masing-masing. Jadi buat kami waktu 2 bulan itu waktu yang sangat cukup untuk semua mesin politik partai, termasuk relawan, termasuk masa pendukung, untuk bisa meyakinkan pemilih yang belum yakin, ada di angka hampir 50% yang disampaikan Pak Hanta tadi, dan terutama kepada teman-teman muda yang nanti akan banyak berinteraksi dengan baik Pak Andika maupun Mas Hendi. Saya rasa itu, Mbak Sosa, kami optimis. Baik. Oke. Baik. Nah, Gus Yassin, Anda juga mengatakan bahwa dengan hasil ini Anda tidak akan menganggap ini sebagai hasil yang cukup, tidak akan jumawa, akan memaksimalkan waktu yang ada. Nah, strategi apa yang akan dilakukan pasangan Ahmad Lutfi Taч Yassin untuk dapat mempertahankan setidaknya elektabilitas atau bahkan mungkin bisa meningkatkan di sisa waktu 2 bulan ini? Ya, jadi strategi itu ada yang perlu saya sampaikan, ada yang perlu saya simpannya. Jadi strategi kami untuk melakukan gerasan-gerusan, saya melihat bagaimana mengantisipasi kekuatan Mas Andika dan Mas Hendi. Kami akan men-tracking pergerakan-pergerakan dari Mas Hendi dan Pak Andika yang mana kami selalu mengantisipasi itu. Dan alhamdulillah setiap kunjungan kami juga melakukan sapu bersih. Artinya begini, Mbak, saya datang ke Kabupaten A, misal ke Kabupaten Magelang, lalu beberapa hari mereka akan melakukan survei lagi keberadaan saya, dan kami juga optimis karena kami juga pernah bersama-sama dengan Mas Ganjar di waktu 2018. Artinya kami sedikit banyak mengetahui bagaimana pola-pola Mas Hendi dan Mas Andika apa yang dilakukan. Nah, ini yang harus kita waspadai. Saya tadi mengapresiasi memang di angka 31 itu modal yang besar, maka kami ingin meningkatkan karena target kami itu di atas
59 itu kemenangan kami, Mbak. Baik. Nah, tanggapan mungkin dari Mas Seno, sepertinya paslon satunya ini yang nomor urut 2 Ahmad Lutfi Tachiasin akan lebih mengawasi gerak-gerik dari Andika Perkasa dan juga Mas Hendy. Apakah untuk mengatasi atau memenangkan Pilgub Jateng ini akan ada strategi baru mungkin yang akan dilakukan oleh PDIP? Apalagi kan Jateng ini dikenal sebagai kandang banteng. Ya betul Mbak Sosa, kami sangat menghormati ya Pak Gus Yassin, karena bagaimanapun dulu juga di pemilu sebelumnya Mas Ganjar juga bersama dengan Gus Yassin, dan kami paham betul bahwa pasti pasangan siapapun itu yang bertarung di Jawa Tengah akan menggunakan cara-cara yang terhormat, cara-cara yang baik dan mengikuti aturan main, sebagaimana kami juga akan mengikuti aturan main yang ada sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan KPU. Oleh karena itu kami pastikan bahwa kita akan bergerak dengan lebih masif. Bagaimanapun kalau bicara Pak Andika, ini figur yang sama sekali belum kemudian orang mengenali di Jawa Tengah itu bagaimana gerak politiknya, karena beliau kan termasuk pemilih pemula juga. Artinya ini baru selesai dari Tentara Nasional Indonesia gitu, lalu kemudian punya banyak ide fresh terkait dengan bagaimana pergerakan politik yang seharusnya dilakukan di era saat ini. Jadi buat kami semuanya serba baru pasti. Langkah-langkah nanti strateginya juga akan baru, tidak akan sama seperti apa yang kami lakukan di era Mas Ganjar Pranowo, tidak akan sama seperti pola-pola sebelumnya, tapi menyesuaikan dengan pola kekinian. Dan Pak Andika selama memimpin TNI saya rasa menunjukkan pola komunikasi yang sangat terbuka, yang berbeda, yang sangat progresif, yang kultur itu akan kami bawa di dalam pemilu ini di Jawa Tengah. Jadi buat kami ini adalah sesuatu yang saya rasa tidak akan menggunakan pola lama ya, meskipun memang mesin politik partai tetap akan bergerak dengan militansinya seperti selama ini. Saya rasa yang pasti kami bergerak sesuai dengan aturan main. Itu Mbak Sosa. Baik. Mas Hanta, mungkin singkat saja terkait dengan Jawa Tengah ini kan peta masyarakatnya cukup multikultural ya. Apa yang harus diperhatikan oleh masing-masing paslon yang akan berkontestasi di Pilgub Jateng ini dapat memenangkan suara? Ya, betul. Tadi kedua Pak Tachiasin maupun Mas Seno sudah menyasar tepat sekali ya, harus melihat di mana basisnya, swing votersnya masih cukup tinggi, undecided masih tinggi. Karena itu saya kira memang ada wilayah keresidenan ya, subkultur sebenarnya kalau kita istilahkan. Misalnya kayak di Kedu Raya, Banyumas Raya, Pantura Barat dan Pantura Timur yang di mana sekarang Ahmad Lutfi dan Tachiasin cenderung unggul, itu tantangan bagi mereka untuk mempertahankan basis sekaligus memaksimalkan. Tapi itu juga menjadi peluang, tantangan juga bagi Andika dan Mas Hendy dan Pak Andika untuk melakukan penetrasi di wilayah itu. Nah itu sama pasti tujuannya. Nah ada dua wilayah, Semarang Raya dan Solo Raya, ini pertarungan keras karena di data kami berimbang. Itu yang juga menarik saya kira akan kita lihat. Dan ada 4 faktor dinamisatornya menurut saya yang akan membuat fluktuasi dinamika elektoralnya. Soza, pertama adalah waktu 2 bulan. 2 bulan ini seperti saya katakan tadi ya di prolog sampaikan di waktu rilis, kalau seminggu lagi bisa diprediksi, tapi karena masih 2 bulan ada waktu untuk sosialisasi dan kampanye. Jadi efektivitas sosialisasi dan kampanye menjadi variabel penting. Yang kedua adalah performa debat terbuka nanti seperti apa, bagaimana mereka menyampaikan gagasan, bagaimana penguasaan massa dan sebagainya akan dinilai oleh publik. Yang ketiga adalah bagaimana guliran isu dan program. Dan yang keempat tadi swing votersnya masih tinggi 48%, karena itu kemungkinan kompetitif fluktuasi masih cukup tinggi. Dan jangan lupa ini betul perang bintang dan tanda petik, pertarungan gengsi politik sangat kuat karena ini bagi Mas Seno partainya adalah kandang banteng, tidak pernah kalah 3 kali itu sebelumnya, menang selalu. Begitu juga Tachiasin sebagai incumbent pasti akan mempertahankan ini. Dan jangan lupa di Jawa Tengah itu adalah eskalator politik Pilpres. Mas Ganjar adalah calon presiden dari gubernur dari Jawa Tengah. Jadi sangat strategis. Baik, Gus Yassin mungkin singkat saja juga bisa memaparkan terkait dengan di pekan perdana kampanye untuk Pilgub Jateng ini, apa yang akan menjadi fokus pasangan dari Ahmad Lutfi dan juga Gus Yassin di pekan perdana kampanye ini? Ya, untuk pekan perdana kami meyakinkan kepada tim kami bahwa angka 52% yang baru saja dirilis oleh Poltreking itu menjadi kekuatan kita dan mensolidkan yang sudah terjadi. Dan kita tadi membaca juga bahwa pertempuran itu ada di Kedu Raya dan di Solo Raya. Artinya apa? Itu dua-duanya adalah tempat basis PDIP. Maka kami juga akan segera turun di daerah 2 tersebut untuk melakukan
kampanye-kampanye masif di daerah tersebut. Apalagi kami yakin bahwa kekuatan kami di 35 kabupaten ini akan secara masif menjadi basis pemilihan kita. Dan ini yang saya lakukan, tentu hari pertama ini saya ada di Kabupaten Rembang, saya meminta restu, doa kepada keluarga, kepada eyang yang sudah almarhum, saya mendatangi beliau-beliau ini. Baik, sepertinya memang untuk Pilgub Jawa Tengah ini perang bintang akan sangat kompetitif, waktu 2 bulan diharapkan bisa dimaksimalkan dan politik bukan matematik, segala hal masih bisa terjadi ya. Kita nantikan seperti apa Pilgub Jateng untuk tahun 2024 ini. Terima kasih untuk Mas Seno, Mas Hanta dan juga Gus Yassin telah bergabung bersama kami di Berita Sore. Salam sehat. Gus Yassin, Seno. Mas Seno.